Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya teman-teman dan keluarga baik-baik saja, tetap semangat, dan kita tetap akan berbicara juga soal suksesnya tim nasional Indonesia, Garuda Muda kita setelah menang 1-0 atas Myanmar pertandingan pertama di grup B Asian Cup atau dulunya dengan AFF. Nah, ketika kita menang, saya coba tadi barusan bicara dengan manajer tim Pak Sumarji untuk memberikan ucapan selamat. Beliau juga bilang terima kasih ya atas dukungan juga masyarakat Indonesia, doa dari para netizen, penggemar sepak bola yang fanatik dengan tim nasional. Ini dia mengucapkan sekali lagi terima kasih atas semuanya. Dan Pak Marji bilang anak-anak ya menyambut dengan sukacita, tetapi sekarang beralih fokusnya untuk menghadapi Laos. Ya, jadi ini baik sekali tentunya untuk langkah awal. Demikian juga ketika saya coba untuk berbicara dengan Ketua Umum PSSI barusan Pak Erick Thohir untuk memberikan ucapan selamat juga. Pak Erick menyambut juga dengan baik. Tetapi Pak Erick bilang tetap harus mempersiapkan diri dengan baik. Oke, menang melawan Myanmar, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk dibenahi, dan itu menjadi tanggung jawab bagi STY yang akan mengevaluasi penampilan kita melawan Myanmar untuk lebih baik lagi di saat kita akan menghadapi Laos dalam pertandingan tanggal 12 Desember yang akan datang di Stadion Manahan Solo. Namun Pak Erick mengatakan bahwa kita harus bersyukur dengan anak-anak muda kita ini, ya itu baru berkumpul 1 minggu di Bali latihan, dan akhirnya setelah itu berangkat pada tanggal 5. Ya masih terbilang tidak lama ya masa kumpul mereka, tapi mereka sudah bisa bermain dengan tim senior Myanmar yang sudah begitu lama bertahun-tahun bersama, dan kita bisa menang dengan semua presentasi dari semua aspek. Kita unggul dalam ball position, kita unggul ya 58%, kemudian kita bisa melepaskan 17 tembakan, bahkan ada 4 on target di sana dibandingkan dengan lawan yang semua kalau bisa lihat dari statistik di bawah kita. Namun Pak Erick tetap memperhatikan bahwa tim ini harus ada peningkatan. Ya, harus ada peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi semoga bisa lebih baik lagi. Kita bisa menang melawan Laos, juga berharap kita mendapatkan hasil yang baik di saat akan menghadapi tim kuat seperti Vietnam tanggal 15 Desember yang akan datang, dan menutup laga di grup B melawan Filipina pada tanggal 21 Desember yang akan datang. Nah, kalau melihat dari pertandingan kemarin teman-teman, saya sangat senang ya dengan penampilan 3 back kita. Kadek Arel yang justru lebih ke tengah ya, kemudian menggeser Muhammad Ferrari bermain lebih ke kanan, dan di kiri ada Donny Tri. Jadi ini apa yang dilakukan oleh STY memang oke, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin tadinya ada Kakang Rudianto yang bisa dimainkan, atau Sultan Saki atau Robi Darwis yang dimainkan lebih awal, tapi Robi Darwis pun main di babak kedua. Tapi ada 3 ya pemain belakang itu di atas setelah Cahya, bermain yang sangat disiplin, sangat rapi. Jadi saya melihat bahwa Doni ini bermain luar biasa. Di sisi kiri dia menjawab semua ya kepercayaan yang diberikan oleh STY terhadap dirinya, dan juga bersama dengan Kadek Arel. Dan ini tiga pemain yang baru pertama kali mereka dipasang bersamaan di starting 11 dan menunjukkan permainan yang baik, membuat pemain-pemain senior seperti Maung Win ya ada di depan, Aung Kwan Man, ini pemain yang paling berbahaya di Myanmar, itu tidak bisa menembus pertahanan kita. Ya. Kemudian saya melihat ada pergantian di babak kedua yang dilakukan oleh STY. Ya, masuknya Victor Detan, ini juga oke, bermain di tengah, dan saya pikir dia harus bisa mendapatkan tempat lagi. Ya, diberikan kesempatan oleh STY untuk bermain dalam pertandingan melawan Laos, karena Detan tampil baik. Jadi di babak kedua itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan di babak pertama, ya. Karena banyak bola-bola lepas di babak pertama, kontrol yang tidak bagus, ya banyak mental. Tapi di babak kedua ketika ada pergantian, termasuk Robi Darwis juga masuk, ya Sanadin Faris ditarik keluar, Niko Afrianto ditarik keluar karena posisi Niko digantikan oleh Asnawi, ya kemudian juga Arkan Kakak ditarik keluar, ya ada Rafael Struik yang masuk, ya Hoki Caraka ditarik keluar, ada Robi Darwis yang masuk. 5 pergantian yang saya pikir terjadi di babak kedua dengan baik. Ya, Marcelino di menit-menit akhir juga ditarik keluar, dan Ronaldo Kuate yang masuk. Jadi itu tambah lebih oke penampilan kita di
babak kedua ya maklum ya, saya pikir sudah ada Asnawi, ada Pratama Arhan juga di kanan, ada Ferrari yang di belakangnya sudah biasa bermain di senior, apalagi dengan Marcelino, Rafael Struijk ada di depan. Ini suatu kombinasi yang bagus, masih muda semua tapi sudah terbiasa bermain di level yang lebih tinggi. Jadi kelihatan sekali bahwa alur permainan kita sangat baik di babak kedua, dan saya pikir komposisi pemain di babak kedua ini bisa dilakukan lagi, ditampilkan lagi oleh STY di saat kita akan menghadapi Laos di Manahan Solo. Dan saya yakin ketika komposisi pemain start di babak kedua itu yang melawan Myanmar dipakai lagi, ini akan jauh lebih bagus. Karena dengan ada Robbie Darwish, artinya dia bisa menjaga keseimbangan di tengah, ya. Ada Arkan Fikri juga di sana yang ada, sehingga ini oke ya. Kalau kombinasi ini, Detan bermain lebih menyerang, bagus ya untuk bisa mendukung Marcelino kalau Marcelino dimainkan lebih awal. Jadi saya berharap ya bahwa Detan dimainkan lebih dulu, Marcelino mainkan lebih dulu ya. Arkan Fikri juga ada di sana, dan saya pikir juga Asnawi saya pikir akan memainkan peran penting nantinya dalam pertandingan melawan Laos, karena kemarin kan Asnawi sengaja disimpan dan dimainkan di babak kedua sebagai super sub, sama dengan Rafael Struijk yang juga masuk di babak kedua. Nah, melawan Laos saya rasa Rafael akan main pertama ya, dengan membangku cadangan dulu Arkan Kakak, dan mungkin ada Hoki Caraka yang ada di depan ya, atau memainkan saja dengan Rafael didukung oleh pemain-pemain yang bagus, ada Victor dan Marcelino di belakang Rafael. Ini kan akan bagus. Robbie Darwish menjaga keseimbangan bersama dengan Arkan Fikri di sisi gelandang, itu kan akan lebih baik ya, dengan Asnawi di kiri dan Pratama di sisi kanan. Tetap bermain mungkin dengan 3-4-3, tapi semua tergantung dari STY. Karena STY yang lebih tahu. Sebagai pelatih dia tahu apa yang dia akan mainkan. Karena memang sulit selalu untuk ditebak apa yang diinginkan STY. Tapi menurut saya ya, bagaimana dengan teman-teman, komposisi di babak kedua itu adalah menurut saya yang bagus, yang terbaik buat kita untuk menghadapi Laos dalam pertandingan kedua di grup B. Sekali lagi, selamat untuk Garuda Muda kita. Terus berjaya. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.